Hasanah itu apa ya? Yang pertama Ibnu Katsir. Nanti silahkan Bapak Ibu kalau ada kesempatan dibuka tafsirnya. Kata Imam Ibnu Katsir yang disebut dengan hasanah adalah jama'ana lahu khairid dunya min jami' ma yahtajul mu'min ilaihi fi ikmali hayatihi thayyibah. Enggak ngerti saya, Bu. Kita coba dengarkan arti dari hasanah versi Imam Ibnu Katsir. Jama'ana lahu khairid dunya, kami mengumpulkan kebaikan dunia min jami' dari semua ma yahtajul mu'min yang dibutuhkan oleh beriman. Kami mengumpulkan semua kebaikan dunia yang dibutuhkan oleh orang-orang beriman ilaihi fi ikmali hayatihi thayyibah, yang akan menyempurnakan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Ngertos tuh? Kita ulangi ya. Saya gini kan. jadi ternyata hasanah itu nggak seringan yang kita kalau bahasa Arab itu begitu, Bu. Contoh. Pernah dengar baiti jannati? Pernah. Aslinya pernah. Artinya apa? Rumahku surgaku. Udah begitu aja. Pernah nggak kemudian kalau kita ya yang belajar bahasa Arab itu jadi kenapa menggunakannya bait? Padahal bahasa Arab rumah itu ada sakan, ada juga dar. Tapi kenapa menggunakan bait? Baiti jannati, rumahku surgaku. Karena bait itu dari bata yabitu mabit. Pernah dengar mabit? Orang mabit itu jadi tenang. Makanya kenapa menggunakan bata? Karena bata itu, bait itu, buyut itu adalah yang digunakan biasa oleh Allah dalam penyebutan rumah Allah. Rumah Allah sakanullah atau baitullah? Kenapa nggak menggunakan sakan? Kemudian kenapa nggak darullah, rumah Allah, tapi menggunakan baitullah? Karena bait itu adalah sumber ketenangan. Orang kalau ke masjid jadi tenang. Maka rumah kita pun harus menjadi bait. Bait itu adalah rumah dalam konsep lebih luasnya, rumah yang menjadi penenang. Kalau tenang adanya di ukuran atau di hati. Nah itulah makanya kenapa Allah menggunakan bait. Aduh, ini sengit. Liur. Duh, biasa nu lapar masuk liur ya. Baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa menggunakan bait? Karena bait itu adalah tempat yang menenangkan. Lihat, kalau saya mengatakan rumahku surgaku dengan menggunakan bait, berarti saya harus tenang di rumah, istri saya harus tenang di rumah, anak saya harus tenang di rumah. Bukan tentang ukurannya, karena kalau ukuran rumah kita lebih menang dibandingkan Rasulullah SAW. Kamarnya saja lebih besar kamar kita dibandingkan kamarnya Rasulullah SAW. Isinya lebih mewah rumah kita daripada rumahnya Rasulullah SAW. Silahkan tanya istri-istri Rasulullah, apakah tenang di rumahnya itu? Tenang. Makanya Nabi mengatakan baiti, kita baru doa loh baiti jannati, belum bukti jadi tenang gitu. Dan tenang sumbernya ada di hati. Maka mudah-mudahan kita semakin memahami bahwa bahasa Arab unik ya. Nah termasuk wasiat. Pernah dengar wasiat? Pernah dengar nasihat? Apa artinya nasihat? Jangan pepatah dua patah kata. Oh itu mah sepatah ya. Ada lagi yang nasihat apa artinya? Wasiat apa? Kita kan wasiat mah pesan gitu. Nah, soalnya tuh kalau di Arab tuh terjemahnya banyak. Wasiat misalnya irsyadu ghairika ila ma fi khairun lahu wa lahum, memberikan petunjuk kepada orang lain yang di dalamnya ada kebaikan baginya dan bagi mereka. Itu disebut wasiat. Katanya cuma satu loh, wasiat, nasihat. Sama seperti ini, hasanah. Apa artinya hasanah? Tuh, padahal arti Arabnya jama'na, panjang. Jama'na lahu khairid dunia, kami mengumpulkan semua kebaikan dunia. Oh, diperhatikan nantinya. Kami mengumpulkan semua kebaikan dunia min jami'i yahtaju ilal mu'minin, yang dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman fi ikmali hayatihi thayyibah, yang akan menyempurnakan kehidupan yang baik. Kalau saya simpulkan biar babari ya, yaitu bahasa Arab bisa disimpulkan lagi nanti terjemahnya adalah hasanah adalah saat kita melakukan banyak kebaikan,
Dan kebaikan itu menjadi kemudahan orang lain berbuat baik supaya hidup mereka lebih baik. Itu disebut hasanah. Saya ulangi, kita mengumpulkan melakukan banyak kebaikan yang orang lain kemudian mudah dan butuh dengan kebaikan kita supaya hidup mereka lebih baik. Itu disebut hasanah. Jadi hasanah teh ternyata Masya Allah nggak saya temukan Bapak Ibu di tafsirnya. Hasanah teh banyak duit nggak, banyak artos teh, banyak pulus nggak ada. Ternyata bisa jadi pulus, uang, duit itu bisa jadi kebaikan. Kita kumpulkan itu semua kemudian jadi memudahkan orang lain berbuat baik, itu juga sama disebut hasanah. Maka apapun itu, apa yang kita lakukan, contoh pengajian seperti ini, kita melakukan kajian ini, menyebarkan playernya, mengundang orang lain, kemudian kita jadi kajian, selesailah kajian kita, maka itu disebut hasanah. Kita makan, kita masak sebelum makan, masak dulu kemudian kita bagikan, maka kebaikan kita memasak itu dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan, apalagi orang beriman, dan menyempurnakan kebaikan mereka dalam beribadah, maka itu disebut hasanah. Kalau begitu kita sudah mendapatkan hasanah. Biar kita banyak bersyukur, karena kalau ukurannya jabatan, kalau ukurannya uang, kalau ukurannya yang lain tidak seluas ini, kadangkala kita tidak tahu kita udah dapat kebaikan belum. Makanya kita banyak tidak bersyukurnya. Padahal saat kita melakukan kebaikan, orang lain kemudian tertarik melakukan kebaikan itu, mengikuti, dan mereka mudah mengikuti melakukan kebaikan itu, mereka lebih baik lagi hidupnya, maka itulah yang disebut hasanah. Maka selamat, saya yakin tafsir Ibnu Katsir ini sudah sesuai dengan apa yang kita dapatkan, tinggal bersyukurnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, itulah yang disebut dengan hasanah. Sudah? Sekarang kita pindah ke tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi. Yang pertama, kata Imam Al-Qurtubi, Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah, yang namanya hasanah adalah al-waladut thayyib. Al-waladut thayyib. Pernah dengar yang mana? Walad atau thayyib? Thayyib. Tapi jangan pikirkan thayyib yang enggak pulang-pulang. 2 tahun 2 kali lebaran nggak pernah ketemu, itu lain lagi. Masya Allah, lihat al-walad at-thayyib. Kalau bunda, ibu-ibu, bapak dengar thayyib biasanya langsung ingat ke apa? Jangan Bang Thayyib ya, kita skip Bang Thayyib ya. Kalau di Quran kita dengar thayyib langsung ingat kemana? Masya Allah, halalan. Lihat. Kata Imam Al-Qurtubi, yang namanya hasanah itu adalah al-waladut thayyib. Jadi saat kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan kepada saya di dunia kebaikan. Berarti yang pertama tadi, kita akan banyak melakukan kebaikan, yang orang lain tertarik melakukan kebaikan kita juga, dan itu lebih baik bagi hidup mereka. Itu satu. Yang kedua, yang dimaksud kita meminta kebaikan adalah kita mendapatkan anak yang thayyib. Kalau thayyib tadi kaitannya dengan makanan. Berarti untuk menjadi anak yang thayyib, hati-hatilah makanannya. Maka saya kemarin sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW pernah memberikan punishment, dan punishment ini sangat keras kalau menurut saya Bapak Ibu. Bagaimana Nabi Muhammad mengeluarkan kurma yang sudah dimakan oleh cucunya. Kurma diambil lagi, dipaksa, nanti silakan lihat hadis ya. Jadi Nabi Muhammad SAW mengeluarkan kembali kurma yang sudah dimakan. Apapun yang menjadi sesuatu yang bahaya bagi anak kita, apalagi berkaitan dengan makanan, walaupun hanya sebutir kurma, maka keluarkanlah. Itu Nabi Muhammad kenapa melakukan itu? Karena barang yang haram masuk ke tubuh seseorang, maka itu menjadi maq'adahu minan nar, akan menjadi pembakar di api nerakanya. Maka kita hati-hati, Nabi Muhammad SAW begitu. Maka Allah ingin kita tertimpa al-waladut thayyib. Masalahnya ini Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi kenapa ya menyebutkannya thayyib? Kenapa enggak al-waladus sholih gitu? Kenapa enggak menggunakan al-waladul hasan gitu? Hasan kan baik, tapi kenapa thayyib ya? Karena hasan pun percuma kalau makanannya enggak baik gitu. Kemudian kenapa soleh mah cirinya makan baik gitu. Maka di sini yang disebutkannya al-walad at-thayyib. Lihat Bapak Ibu.
Saya minta sama Allah, ya Allah berikan saya di dunia hasanah. Kemudian diberikan oleh Allah anak yang baik. Maka itu sudah dikabulkan oleh Allah gitu tuh. Kita mah kena artos waya. Tayang ini jelas nih anak yang baik, anak yang soleh. Kalau baik itu Pak, tiba-tiba jam 3 bangun, jam 2 bangun, tahajud, keras di sholat nanti, tarik, dan akhirnya bapak ibu bangun dengan sholatnya anak gitu. Nah itu masuknya taib, walad taib, anak yang baik. Tidak disuruh bangun sendiri, sholat, kemudian dijaharkan, ibu bapaknya bangun dengan bacaannya. Ibunya langsung merenung melihat anaknya, Masya Allah soleh banget anak saya. Nangislah ibu, tapi nggak sholat ibunya. Karena Masya Allah terlalu terharu gitu melihat anaknya. Kacida. Harusnya langsung tertarik kemudian ikut sholat. Nah itu al-waladu thayyib. Maka yang saya minta dengan bapak ibu sama tuh, minta anak yang baik. Ya Allah berikan saya hasanah. Apa sih hasanah teh? Baik, anak yang baik. Capek Pak, anak kalau nggak baik teh. Ujian paling besar Bu, bukan harta, anak. Anak nggak baik ketinggali batur Pak, api obrolin. Uang nggak banyak, nggak terlalu Bu. Banyak uang nggak terlalu lah. Tapi kalau misalnya anak yang bermasalahnya, wah itu terlalu tuh. Maka berbahagialah saat kita bapak ibu menjadi pengantar orang tua kita yang masih ada menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak ada berarti menjadi fasilitas bagi orang tua kita untuk menjadi terang kuburnya dan untuk mengangkat derajatnya. Itu saja. Mari kita maksimalkan ya. Itu hasanah. Berarti hasanah itu anaknya baik. Al-waladut thayyib. Lanjut. Yang ketiga Bapak Ibu, yang dimaksud dengan hasanah oleh Imam Al-Qurtubi, masih di Imam Al-Qurtubi, artinya adalah as-sana itu pujian. As-sanaul hasan, pujian yang baik. Saya meminta kepada Allah, Bapak Ibu meminta kepada Allah, ya Allah berikan saya di dunia kebaikan. Apa maksudnya? Pujian yang baik dari orang. Jadi kita minta sama Allah, biar saya juga sadar Pak, kalau dipuji baik itu langsung ucapkan Alhamdulillah. Orang bisa memuji kita itu ya karena Allah yang jalankan dia untuk memuji kita. Gini Pak, pernah dengar Al-Amin, gelarnya siapa? Rasulullah SAW. Ummul Masakin, gelarnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Zainab binti Khuzaimah atau Khadijah binti Khuwailid. Jadi Zainab binti Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid, Zainab binti Khuzaimah adalah Ummul Masakin. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang ngasih gelar? Bukan universitas? Nggak pakai ijazah gitu? Enggak ya? Jadi Masya Allah Bapak Ibu, inilah yang dimaksud dengan hasanah di dunia. Kita disebut baik oleh siapa? Orang lain. Seperti sekarang ujiannya yang baru pulang dari Tanah Suci. Apa ujiannya? Panggilan haji. Udah masuk ke masjid, ketemu lagi jemaah lain, sasalaman, Bapak, lu menyebut haji, rada goyang hati teh. Apalun gitu abi teh balik teh haji gitu. Maka itu hati-hati, sebutan itu hanya milik masyarakat, bukan milik kita. Walaupun punten ada sebagian yang pakai sertifikat haji, terus gelar haji enggak ada itu ya. Ya Nabi Muhammad SAW hajinya 2 kali, umrohnya 4 kali, tapi Nabi Muhammad tidak bergelar haji. Masya Allah luar biasa al-haji Muhammad, enggak ada. Saya sudah saja profesor nggak pakai haji. Ternyata haji itu panggilan asalnya dari siapa Bapak Ibu? Belanda. Baru diikuti askar kalau di Indonesia itu dari Belanda. Haji teh ya nyirian dulu mah biar ketahuan, gampang newak gitu tuh. Dan ternyata sekarang diikuti askar, yang umroh pun disebut. Jadi cara paling cepat untuk menjadi haji umroh. Karena orang-orang sana askar secara khusus pasti nyebutnya
Haji, haji. Saya langsung jawab umroh, umroh. Ya kan gitu. Ya haji itu umroh, saya mau umroh. Masya Allah, itu penghargaan ya. Biarkan mereka, karena tahu Bu, Asia Tenggara saja yang menggunakan haji. Asia Tenggara saja. Mereka nggak menggunakan haji, dan memang nggak penting haji itu, karena haji di hadapan Allah mabruron kan. Mabruron itu tidak dilihat dari gelar, tapi dilihat dari amal. Bagaimana orang semakin baik lagi. Nah makanya Sanaul Hasan, Nabi Ibrahim itu anaknya baik nggak? Banyak melakukan kebaikan kayak tadi nggak? Yang ketiga disebut baik nggak? Pujiannya baik bagi Nabi Ibrahim. Pak, saya dengan Bapak Ibu ingat Nabi Ibrahim pasti ingat baiknya. Sekalipun bohong, bohongnya pun keren tuh. Nabi Ibrahim itu sampai bohongnya juga baik. Ditanya, itu istrimu? Bukan. Hadhihi ikhwati, ini saudaraku. Saat ditanya Sarah, ini istrimu? Kalau ditanya istrimu, pasti direbut. Maka dijawablah, hadhihi ikhwati, ini adalah saudara perempuanku. Ya kan, secara muslim, muslimah, saudara. Saya dengan ibu, saudara Ani. Secara akidah kita muslim muslimah, saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka saya dengan ibu bersaudara, bapak ibu semuanya bersaudara. Itulah yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, nah tolong jual patung ayah ya nak. Ini ayah udah bikin patung, jual-jual ya, biar mereka ibadah pakai patung yang ayah buat. Apa kata Nabi Ibrahim? Fa inni sakim, saya sakit pak. Sakit pak, dan itu dicontoh anak-anak kita sekarang. Ayo nah beres-beres, sakit mah, nyeri lambut gitu kan. Itu nyontoh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, gaya beda itu ya. Nabi Ibrahim itu sakit ini Bu, sakit hatinya, sakit li hati. Kenapa? Lihat ayahnya didakwahi, sudah diingatkan tapi tidak teringatkan. Oh itu menyedihkan sekali. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dakwah sendirian, nggak pakai ngajak saudara yang lain, nggak pakai ngajak keluarga yang lain, sendiri saja. Ayah, kenapa menyembah apa yang ayah bikin sendiri? Kan nggak bisa ngomong, nggak ngasih manfaat apapun. Sampai Nabi Ibrahim meyakinkan diri sendiri Bu, nanya ke patung, kamu mau makan? Terus kan nggak jawab ya? Kenapa kamu nggak jawab? Itu tuh meyakinkan Bu, ini bapak saya kenapa bertahan dengan kaumnya menyembah ini padahal nggak bisa ngomong. Sampai ngobrol Nabi Ibrahim di surat As-Saffat nanya ke patung, mau makan? Nggak jawab. Kenapa nggak jawab? Akhirnya dipukul, semuanya hancur. Yang nggak hancur cuma yang gede. Itu Bu, kita mah tahu nate langsung we ngahancurkeun. Nanya heula teteh, bade taruang. Kan itu adab Bu, sebelum dihancurkan suruh makan dulu. Ternyata nggak jawab. Kemudian ditanya, kenapa kamu nggak jawab? Kenapa kamu nggak ngomong? Billy ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan, ternyata nggak ada juga Pak. Dan semakin meyakinkan Nabi Ibrahim alaihissalam nggak bisa ngomong, yang benar Tuhan saya gitu. Pukullah semuanya hancur, nggak ada yang melawan Bu. Itu usianya disebutkan fatan yadhkurum yuqalu lahu Ibrahim. Itu waktu masih muda. Dalam tafsir disebutkan itu 17 tahun, 15 tahun. Fatan, kalau fatan itu pemuda. Walaupun nanti pemahaman fatan itu beda dengan syabab. Bapak Ibu pernah dengar syabab, pemuda, fatan juga pemuda. Bedanya antara fatan dengan syabab itu kalau fatan di bawah 21 tahun. Kalau syabab di atas 21 tahun. Maka sebenarnya Indonesia misalnya mengharuskan laki-laki menikah di atas 21 tahun. Itu ada dalilnya. Sama seperti orang yang meninggal kukirilingan di bumina sabulan gentayangan dan akan keliling 1 tahun di kuburannya. Itu ada dalilnya Ibu, tapi nggak jelas dari mana. Konteksnya ada, bukunya, kitabnya ada, tapi tidak ada riwayat siapa, nggak jelas. Maka kalau ada sesuatu yang kabarnya tidak jelas, nggak boleh diambil. Makanya di film-film begitu, sebulan itu pasti ada sesajen gitu, karena gentayangan di situ. Dan mereka kan nggak ada kerjaan, nggak makan. Akhirnya dengan sesajen itulah makannya gitu.
1 bulan di situ di rumah gitu loh. Percaya nggak? Percaya we. Banyak kadukun percaya kabin itu. Baik Bapak Ibu, itu ada kitabnya Masya Allah. Biar saya juga tidak ngomongnya keterlaluan kayak gini. Etama ti Hindu. Etama ajaran Hindu, cak gitu. Sidik Islam itu ada. Ada, tapi dalilnya tidak jelas. Kalau tidak jelas, tidak masuk doif. Masih mending doif. Hadis. Ini mah tidak masuk riwayatnya. Siapa nggak jelas? Kalau hadis ketahuan riwayatnya tapi lemah. Oh jelas hadis tapi lemah. Gitu. Ya Bu ya. Jadi Allah ingin kita tertib nih. Sanaul Hasan. Mudah-mudahan saya dengan Bapak Ibu mendapatkan pujian-pujian baik dari orang-orang lain. Dan ternyata bagaimana caranya nanti kita akan lihat. Yang penting ininya dulu nih. Bahwa hasanah itu adalah kebaikan di dunia adalah yang pertama kita sama-sama melakukan banyak kebaikan yang mudah-mudahan orang banyak tertarik dengan kebaikan kita dan mudah-mudahan orang-orang jadi lebih baik lagi dengan kebaikan itu. Yang kedua adalah anak yang baik. Yang ketiga adalah pujian yang baik. Hasan. Berikutnya, apa sih yang disebut hasanah? Ini khusus Nabi Ibrahim Bu ya. Nabi Ibrahim itu mendapatkan hasanah. Kalau bagi saya nomor 1, nomor 2, nomor 3 sama. Ini khusus manusia, umum untuk manusia semuanya termasuk saya dan Bapak Ibu. Tapi kalau nomor 4 ini khusus Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disebutkan hasanah, meminta hasanah dan dikabulkan oleh Allah mendapatkan kebaikan. Apa kebaikan itu? As-salatu makrunatun bis salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhud. Bergandengannya nama Muhammad bersama Ibrahim di dalam sholat saat tasyahud. Itu hasanahnya Nabi Ibrahim. Kalau saya kan nggak akan disebut namanya Bu. Allahumma sholli ala Amas nggak ada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ternyata memang di kalimat konteks hadisnya tidak ada sayyidina. Kemudian di konteks yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari juga tidak menggunakan kalimat Sayyidina. Walaupun itu jadi perbedaan pendapat para ulama Bapak Ibu. Bahwa kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian ada yang menyisipkan di dalamnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bapak Ibu, ini hanya pendapat yang bagian 2 Sayyidina ini. Kenapa Nabi Muhammad tidak menggunakan Sayyidina? Oh, betul. Kenapa Nabi Muhammad tidak pernah adzan? Ibu terang tuh Nabi Muhammad tidak adzan? Gini Bu, ada sunat yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi tapi harus dilakukan oleh kita. Salah satunya adzan dan qomat. Nabi pernah adzan nggak? Enggak. Nabi pernah qomat? Enggak. Iya. Wahyu adzan juga bukan datang kepada Nabi, tapi datangnya kepada mimpi sahabat, Pak. Bukan Bilal. Bilal itu nomor 2 ternyata. Bilal itu yang disuruh adzannya nanti. Ternyata mimpinya itu sahabat Nabi Abdullah Ibn Umar. Nanti beliau yang kemudian menyampaikan, Nabi saya bermimpi, kayaknya Pak kalau mau sholat panggilannya menang ini deh gitu. Daripada harus pakai lonceng, daripada harus pakai trompet, daripada harus pakai yang lain, mending pakai ini. Kemudian diizinkanlah oleh Nabi. Pertanyaannya tadi, Nabi pernah adzan? Enggak pernah. Tapi jadi sunat bagi kita. Harus adzan. Berarti ada sunat yang tidak selamanya harus dilakukan oleh kita. Atau ada sunat yang tidak dilakukan oleh Nabi tapi kita harus gitu. Seperti nanti Tasu'a Asyura. Nabi Muhammad SAW tidak pernah saum tanggal 10, tanggal 9. Nabi Muhammad SAW selalu di Muharram itu saumnya tanggal 10. Dan itu sudah sejak lama Pak. Sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi, orang jahiliyah pun sudah saum tanggal 10 Muharram.
Sejak zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh perahunya berhenti saat China tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh saum. Kemudian Nabi Musa Pak dibelah lautan, selamatlah Nabi Musa, saum, dan itu tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Yunus Bu saat dikeluarkan itu 10 Muharram. Jadi banyak sekali 10 Muharram yang terjadi di setiap Nabi. Maka Muharram itu sangat luar biasa. 10 Muharram Nabi saum. Dan Nabi mengatakan, jika panjang usiaku tahun depan, maka aku akan saum dengan tanggal 9-nya sebagai pembeda dengan Yahudi. Tapi qadarullah Nabi sebelum tahun depan wafat. Dan itu menjadi sunnat. Nabi pernah saum itu? Tidak pernah. Nah, sama seperti adan. Jawabannya sama seperti tadi Bu. Kenapa nggak adan? Karena jadi muji sorangan. Baiat sendiri. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan Nabi Nuadan. Muhammad sah? Nabi. Gitu Pak. Maka Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad tidak menggunakan Sayyidina. Nah, kalau kita mau ngikutin hadis yang sempurnanya, ya sudah kembali kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau kemudian mendapatkan dari ulama, jangan sebutkan dari Rasulullah. Itu berarti dari ulama. Menambah dengan kalimat Sayyidina sebagai bentuk penghormatan. Tapi jangan sampai bilang itu dari Nabi. Dari ulama. Jangan maksa ti Nabi itu. Kalau mau balik ke sunnah Rasulullah, maka maksimalkan tidak sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngobrol kayak gini, kayak kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng teh apa sih Pak? Kanjeng teh Sayyid itu bahasa Arabnya ya. Ibu Siti ada? Mana Siti? Ada nggak Ibu Siti? Mana? Yang mana? Oh, mana Bu Haji Siti? Siti itu Sayyidati. Kalau laki-laki Sayyid. Maka Nabi Muhammad Sayyidina. Kalau perempuan? Kalau Nabi kita panggilnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perempuan? Iya kan Sayyidah. Kalau laki-laki kan Sayyid. Kalau laki-laki Sayyid maka jadi Sayyidina. Sayyidina Maulana, gitu kan? Sayyidina Amas, gitu. Tenaknya ngaran. Asli mah tenak bisa deh. Sayyidina Amas falyatafaddal, tenak. Sayyidina Ahmad falyatafaddal, enak. Nah Amas atuh. Sayyidatina. Kalau perempuan Sayyidatina. Sayyidatina Dawi. Enggak ada Dewi di Arab. Diwi kalau enggak Diwi, Dawi, Duwi ada. Saya aja tiap dipanggil di absen Pak, tiap di absen tuh oleh Syekh Sudan tuh, namanya Syekh Toyib. Nama Suro. Maafi Ustaz, sama Suro. Sama suara Ustaz. Suro, nggak bisa disebut suara, nggak ada bahasa Indonesia nggak ada. Tapi ada tuh di Palembang, orang-orang Palembang tuh kalau baca gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Ro itu jadi ra. Saya punya murid tuh dari sana tuh. Tuh kalau ngaji gitu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan nggak boleh berarti Ustaz. Nyapan eta siga nu eta ning nu Jawa siga urang ning mun ngecap Al-Fatihah. Alfa gitu. Alfa gitu. Urang Sunda makan Al-Fatihah. Kalau orang Jawa Alhamdulillahirabbil alamin. Kan itu boleh nggak? Nggak boleh. Harus jadi lurus gitu. Tetap A. Kemudian ro tetap ro. Nah itu Bapak Ibu. Pokoknya mah beli Quran Braille we. Ya bisa ditinggali salah wae. Ya ningali Quran teh Pak. Huruf ba jadi ta, jadi nun, huruf ya jadi ta. Salah wae era ih. Oh ningali salah wae, mending dirampa. Ama ya teh saalun sugan we atuh siga Neng Fitri.
ngaji teh pakai braille tapi lancar daripada ningali tapi salah, mending teu ngaji. Tak mulai setan. Abi mah ngaji teh salah wae mending eureun tuh. Makanya banyak kalau yang belajar tahsin mah tahsin tahbid sok arurun. Punten Bu Dewi ya. Nah eureun atuh ngaji teh hese. Tos ya. Gitu. Jadi hasanah teh apa? Kebaikan. Hasanah teh kebaikan. Ibnu Katsir mengatakan berbuat baik apa saja kebaikannya, kemudian orang mengikuti kebaikan kita dan mereka jadi lebih baik lagi. Itu disebutnya hasanah. Yang kedua, anak yang baik. Yang ketiga, pujiannya baik. Yang keempat, khusus untuk Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah mendapatkan hasanah. Hasanahnya adalah saat dalam sholat digandengkan namanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, satu lagi di tafsir Ibnu Al-Qurtubi ya. Di tafsir Al-Qurtubi masih disebutkan satu lagi, baqa'u diyafati wa ziyaratu qabri. Apa itu artinya? Nabi Ibrahim, ini khusus Nabi Ibrahim ya. Jadi nomor 4, nomor 5 khusus Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ternyata mendapatkan kebaikan di dunia. Apa itu? Wa baqa'u diyafati, kemuliaannya tetap terjaga. Yang kedua, kuburannya tetap disiarahi. Ya, kemuliaannya tetap terjaga dan kuburannya tetap diziarahi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan saat Allah muliakan kita, ada kesempatan kita mulia? Insya Allah banyak. Apa penyebab kita jadi mulia? Oh, tidak ada lagi kalau di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, takwa. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, Al-Hujurat 13, adalah yang paling takwa. Jadi ada kesempatan kita mulia menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita jaga ketakwaan kita, karena itulah yang akan menetapkan kemuliaan kita. Sudah? Selesai. Kita pindah ke tafsir berikutnya. Satu lagi ya, biar nanti jam 10 kita tanya jawab. At-Tabari. Yang pertama tadi tafsir Ibn Katsir. Yang kedua tafsir Al-Qurtubi. Yang ketiga tafsir At-Tabari. Kata Imam At-Tabari, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan kebaikan adalah satu, Pak, kunutihi lillah. Kunutihi lillah. Apa kunut? Kunut itu artinya taat. Kunut itu artinya berdiri lama. Biar tidak langsung sensitif, langsung ingat kunut subuh. Kunutihi lillah. Jadi Nabi Ibrahim itu, Bapak Ibu, mendapatkan kebaikan. Apa kebaikan di dunia itu? Taat kepada Allah. Jadi saya dengan Bapak Ibu, kalau berdoa, ya Allah berikan kepada saya kebaikan di dunia, maka buktinya apa? Taat kepada Allah. Berarti orang yang taat kepada Allah itu adalah yang mendapatkan hasanah. Di mana? Di dunia. Hasanah di dunia. Sudah? Jadi setiap orang yang taat kepada Allah berarti doa hasanahnya dikabul. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang pertama biar lebih mudah lagi memahaminya ya, bahwa hasanah itu kalau saya melakukan banyak kebaikan yang mengundang orang melakukan kebaikan juga, maka itu disebut hasanah. Saya kemudian mendapatkan anak yang baik, itu pun hasanah. Saya dipuji orang baik, itu pun hasanah. Kecuali nomor 4, nomor 5 itu khusus Nabi Ibrahim alaihissalam. Nomor 6 di tafsir At-Tabari disebutkan bahwa ternyata yang namanya hasanah adalah taat kepada Allah. Maka orang yang taat kepada Allah itulah yang hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Artinya saat kita minta, ya Allah berikan saya di dunia kebaikan, berarti kita sedang meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya orang yang taat.
Maka Bapak Ibu, Nabi mengajarkan jangan pernah meninggalkan doa ini setiap setelah sholat. Ada dua yang tidak boleh tertinggal. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kalau rusuh gitu ya, Bapak Ibu sedang sibuk banget, maka doanya dua ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang keduanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biar saya dengan Bapak Ibu checklistnya jelas. Sudah hasanah belum? Alhamdulillah ya Allah udah. Tahajud bangun, tahajud, saum gitu, checklist. Alhamdulillah, berarti kita sudah dikabul oleh Allah doa hasanahnya. Lanjut. Berarti nomor sekian ya, 7. Wa syukrihi lahu ala ni'amih. Yang berikutnya, bahwa ternyata yang disebut hasanah itu adalah senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Bu, nikmat itu jamaknya naim, ni'am. Itu naam, ni'am, naim. Coba perhatikan Bapak Ibu, ada pakai ain, ada pakai hamzah. Naim, ada naim. Apa bedanya? Beda ya, ain dengan alif. Apa artinya beda? Untuk sahmi ya. Naim nikmat, naim tidur. Di kalau misalnya siapa nama putranya Bu? Ahmad Naim, Muhammad Naim Abdullah misal. Berarti Muhammad yang penuh nikmat hamba Allah. Tapi kalau Muhammad Naim Abdullah berarti Muhammad tukang tidur hamba Allah. Gitu Pak, itu pengingat saja Bu, bahwa belajar Quran makhraj itu menentukan. Alhamdu segala puji, alhamdu segala kecelakaan, Rabbil alamin, Rob semesta alam, Rabbil alamin, Rob segala penyakit. Beda ya. Makanya lawanan pelan-pelan, tartil, tapi diucapkan. Soalnya baru ketahuan benar kalau diucapkan Bismillah, Bismillah atau Bismillah. Kan ada tuh ya yang kalau ngomong teh, aduh ini susah. Iya aku mah ada susah, nggak bisa, bilang susah. Tapi ya susah. Tuh, beda artinya semuanya Bu. Bismi dengan mencium, bismi dengan nama, bismi dengan dosa. Hati-hati ngucapinnya kayak Qul huwallah dengan Qul huwallah. Qul katakanlah, Qul makanlah. Qul huwallah makanlah Allah. Paingannya udah sholat Pak itu. Dan karena ngucapinnya yang salah, Assalamualaikum. Karena artinya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Beda lagi. Kalau Asyam itu kecelakaan. Assalam